Halo teman-teman mahasiswa. Baik, kita belajar religiusitas atau mata kuliah yang terkait dengan eh, iman ya. Terkait dengan iman, terkait dengan spiritualitas, terkait dengan hubungan antara kebenaran metafisika dengan hidup di realita begitu. Kali ini tema kita saya ambil dari salah satu artikel internasional, eh, bahasa Inggris tentu saja, tetapi nanti akan saya terjemahkan. Judulnya adalah Faith Contemplation, a Phenomenological and Neurophysiological Investigation with Health Implication, atau bahasa Indonesianya adalah kontemplasi iman gitu. Kontemplasi itu seperti meditasi gitu ya. Meditasi bagaimana menenangkan diri, menenangkan hati, menenangkan budi secara mendalam gitu. Di sini supaya ada implikasi atau ada efek terhadap kesehatan manusia. Ya, ini apakah betul kontemplasi berdasarkan iman itu membuat diri ini jadi sehat ya. Sehat secara fisik terutama di sini ya. Tentu kalau sehat secara fisik juga ada kaitannya dengan sehat secara mental begitu. Jadi menarik ini. Kalau spiritualnya sehat, tenang, damai, maka eh, asumsinya dari penelitian ini tubuhnya juga sehat, tubuhnya sehat, kemudian nanti juga diukur ya kesehatan di bagian apa gitu, di bagian jantung, di bagian ketenangan pikiran, emosi nanti ada ukurannya. Begitu. Jadi pengarang dari artikel ini adalah Stephen D. Edwards dan David J. Edwards ya. Ini ada double Edwards ya, dari University of Zululand, dari Universitas Zululand, South Afrika ya. Saya menduga kalau Zululand itu nama-nama di Afrika. Ini ada di Afrika Selatan. Baik, kita akan ke abstrak ya. Bahasa Inggrisnya saya baca dulu. The aim of this exploratory study, jadi tujuan dari studi ini was to investigate the effect of single faith contemplation session on health experiences. Jadi mau menginvestigasi, menyelidiki apakah ada hubungan antara kontemplasi berdasarkan iman dengan pengalaman kesehatan. Perceptions and neurophysiological activity. Apakah juga ada hubungan dengan neurofisiologi, kesehatan tubuh gitu ya. Dan perceptions, dan bagaimana kita mempersepsi segala sesuatu. Ini berarti psikologi masuk, kesehatan fisiologis juga masuk. Jadi dalam tes kontemplasi ini akan ada pre-test, kemudian ada eksperimen, kemudian ada post-test dari eksperimen itu. Jadi ada 3 tahap penelitian ya. Ada pre-test dulu, pengkondisian, eksperimen kontemplasi, kemudian kontemplasi itu sendiri, kemudian ada post-test. Kemudian subjek penelitian atau volunteers ya. Ada orang-orang yang diambil adalah berjumlah 7 orang dengan rata-rata 49 tahun. Di sini semuanya Kristiani ya, 5 wanita dan 2 pria. Tapi sebenarnya dalam teori nanti juga disebutkan bahwa ini bisa dilakukan oleh pemeluk agama yang lain begitu. Karena kontemplasi dalam iman itu tidak hanya dalam Kristiani, jelas ada dalam Buddha kan, jelas ada dalam Hindu, tradisi-tradisi petapa-petapa itu. Juga ada dalam Islam, kaum sufi itu biasa bermeditasi, merenungkan ayat-ayat suci dari kitab suci begitu. Jadi sebenarnya praktek faith contemplation ini atau kontemplasi berdasarkan iman ini bisa diterapkan pada pemeluk agama lain. Hanya di sini memang subjek penelitiannya adalah orang Kristiani. Baik, langsung saja kita ke introduction ya. Jadi keprihatinannya mengapa penelitian ini dijalankan adalah human health for sure. Jadi kesehatan manusia. Apakah manusia itu
sehat hanya dengan satu cara, yaitu minum obat, ya, atau ada cara-cara lainnya. Maka di sini diperkenalkan satu pendekatan teologi, ya, yang sudah dijalankan selama lama sekali, berabad-abad sebenarnya, meditasi kontemplasi ini, yang mempunyai banyak kesaksian bahwa meditasi atau kontemplasi terutama itu membuat level iman, level kesehatan, dan level ketenangan pikiran itu meningkat begitu ya. Beberapa penelitian menyebutkan demikian. Faith demands conscious intent and commitment in injunctive skillful practices such as contemplation, prayer, or meditation. Jadi bahkan di sini ada jurnal Wilber ini mengatakan kalau Anda sungguh beriman, maka Anda harusnya bisa bertahan dalam kontemplasi bersama Tuhan. Jadi tolak ukur iman itu salah satunya adalah diam bersama Tuhan, atau mendengarkan Tuhan, atau merenungkan kitab suci. Nah, itu salah satu tolak ukur iman. Di sini dijelaskan. Jadi tidak hanya Anda beriman dengan cara beraksi nyata, melakukan kegiatan sosial, apalagi melakukan kegiatan karitatif atau sembahyang bareng bersama teman-teman atau keluarga. Di sini juga salah satu tolak ukur iman menurut Wilber itu diam bersama Tuhan, kontemplasi, mendengarkan apa Tuhan mau apa, gitu ya. An investigation into faith and health is particularly relevant in South African context. Memang ini konteksnya di Afrika Selatan, dan menurut mereka relevan karena ada 1 million faith healers, ada 1 juta penyembuh, ya, berdasarkan kepercayaan pada Tuhan. Jadi mereka percaya pada Tuhan dengan cara mereka, lalu ternyata bisa menyembuhkan. Ya, saya pernah mendengar ada beberapa pendeta atau bahkan dukun nih. Dukun kan juga punya kesamaan ya, atau dukun itu cara Jawa ya, kesannya negatif ya, paranormal atau apa, kan kadang-kadang begitu ya. Jadi mereka itu menyembuhkan berdasarkan kepercayaan, bukan berdasarkan pil atau obat begitu. Apakah Pak Greg punya pengalaman? Ya, saya punya pengalaman. Pengalaman saya sendiri memang doa, terutama kontemplasi melalui doa itu bisa menyembuhkan emosi dan juga fisik terutama. Saya pernah keracunan, lalu berdoa, pada waktu itu doa kerahiman ilahi di waktu jam 11 atau jam 12. Dan ternyata bisa sembuh. Tetapi itu ini Pak, teman-teman, tidak selalu ya. Tidak selalu, karena entah itu miracle atau apa, tidak selalu. Tapi kenyataannya bisa. Kemudian teman saya yang pernah sakit jantung itu juga disembuhkan dengan kontemplasi oleh seorang pemuka agama gitu. Jadi ada pemuka agama kontemplasi, kemudian dia mencoba mendengarkan apa kehendak ilahi, ya. Entah bagaimana bisa sembuh gitu ya, hanya minum air putih yang didoakan secara kontemplatif. Jadi mau dikatakan bukan masalah obatnya bagaimana, tetapi di sini kontemplasi atau doa yang mendalam itu bisa dikatakan demikian, itu punya hubungan yang signifikan untuk menyembuhkan. The finding that faith may promote health is supported by evidence from randomized controlled trials provided by Harvard cardiologist Benson. Bahkan peneliti dari Harvard itu setuju bahwa iman itu terkait erat dengan penyembuhan. Tahun 1997. Contemporary scientific, evidence-based practice, and faith-based health promotion programs endorse earlier evidence from various spiritual traditions, such as Hinduism, ada agama Hindu, Judaism, ada agama Yahudi, Buddhism, ada agama Buddha juga teruji, Taoism, Islam, and Christianity, with an outstanding example being Jesus Christ healing practices. Jadi memang ada berbagai macam contoh kontemplasi dari berbagai macam agama. Jadi mereka, kalau di sini, kalau yang saya baca itu mendekati teks-teks kitab suci, direnungkan begitu, direnungkan secara mendalam, dengan tenang, dengan nafas teratur gitu. Nah, itu nanti menjadi seperti obat penenang gitu, kira-kira begitu. Lalu efeknya apa? Efeknya nanti
tubuhnya juga terpengaruh untuk menjadi lebih sehat. Saya kira ada teknik yoga itu juga termasuk dalam teknik kontemplasi. Hanya mereka pakai olahraga. More recently, Susan Dias conceptually analyzed faith in relation to health and expanding consciousness through which healthcare practitioner and identify, appreciate, and support for dynamic attributes to faith. Jadi Susan Dias ini ya, itu meneliti bahwa dia setuju dengan peneliti dari Harvard, Benson, bahwa memang kontemplasi itu membuat kesadaran manusia itu berkembang. Kesadaran akan aku, akan jati diriku, akan siapa aku di hadapan yang lain di dunia ini. Kemudian ya, karena kesadarannya itu meningkat ya, kemudian interrelating with self, other, divine, and universe. Jadi energi diri ya, dan energi yang ilahi atau energi yang di sekitarnya itu bisa harmonis. Nah, itu perkataan Susan Dias. Jadi ada teori yang mengatakan kenapa manusia tidak sehat, karena energinya tidak seimbang gitu. Ada emosinya terlalu tinggi, ada energi dalam diri yang menjadi rendah. Nah, ketenangan diri itu membantu. Emang saya juga belajar NLP atau Neuro Linguistic Psychology yang mengatakan bahwa apa yang kamu katakan pada diri sendiri terus-menerus itu lama-lama akan mendorong seluruh metabolisme tubuh ke arah tujuan itu. Jadi kalau tujuannya dikatakan terus, diimani terus, itu bisa terjadi. Nah, ini hampir sama, hanya ini memakai kontemplasi. Oke. Kemudian ada lagi, misalnya Newman akan mengatakan, jadi memang transformasi kesehatan itu dipengaruhi oleh dua, iman dan kesadaran gitu. Ya, kadang-kadang orang yang imannya rendah, menurut ini ya Newman itu, lalu perilaku diri tidak teratur gitu kan, emosi tidak teratur. Misalnya galau ya galau sekali, kalau marah banget itu kan tanda-tanda faith atau imannya rendah. Kalau imannya itu dalam atau kuat, itu perilakunya lebih teratur. Dan itu efek pada kesehatan. Dan cara latihan iman yang lebih baik itu dengan cara kontemplasi. Nah, kalau perilaku teratur, otaknya juga teratur, tidak ada kecemasan, itu kan saya kira masuk akal kalau kesehatan juga meningkat. Saya penasaran dengan method ya. Bagaimana orang bisa menggunakan kontemplasi untuk memberi kesehatan sesuai dengan agama masing-masing. Artinya Anda bisa mengutip kitab suci masing-masing gitu ya. Kemudian dengan nafas yang teratur begitu, lalu merenungkannya atau mengulanginya atau meyakininya, tergantung metode masing-masing. Tapi kita lihat di sini harusnya ada prekondisi ya, dan oh iya, ini ada prekondisi, ada pretest. Pretest itu sebenarnya nanti volunteers ini atau subjek penelitian ini diminta untuk diam sejenak selama 2 menit gitu. Ini juga bisa berarti pretest, diam sejenak selama 2 menit, kemudian dengan relax, kemudian duduk dengan tegak, mata terpejam gitu. Nah, setelah 2 menit itu, kemudian, nah ini emosi atau spiritual dari subjek itu ditingkatkan. Misalnya mengingat masa lalu, kemudian dikaitkan dengan kehadiran ilahi, kemudian dikaitkan dengan kehadiran ilahi, lalu apa yang dirasakan jika Tuhan itu datang, begitu ya. Ada ayat kitab suci masing-masing yang bisa jadi menolong, begitu. Lalu dirasakan bahwa Tuhan mampu menolongmu, atau di saat yang tepat itu Tuhan akan hadir, begitu ya. Jadi ada teknik-teknik meditatif atau menuju kontemplasi supaya volunteer ini merasakan kehadiran Tuhan gitu, dalam keheningan.
dalam kontemplasi. Nah, ini bisa dicoba teman-teman. Siapa tahu kalau kalian ini lagi galau gitu kan, patah hati misalnya, atau mungkin lagi panik atau lagi banyak masalah, bisa dicoba teknik kontemplasi berdasarkan iman ya. Bisa ambil kitab suci masing-masing, lalu baca 1-2 ayat itu, kemudian coba direnungkan dengan tenang, dengan napas teratur. Siapa tahu ada muncul hasil positif. Kita lihat coba hasilnya ada apa. Qualitative findings, ini penemuan-penemuan kualitatif. Subjek A ya. Saya menjadi fokus kepada Tuhan dan mulai berdoa. Ada rasa ketenangan datang dan saya menggambarkan diri saya berimajinasi untuk duduk di pangkuan Tuhan dengan tangannya melukku. Aku rileks dan sangat emosional. Saya merasa sangat nyaman gitu. Jadi ya saya bisa membayangkan kalau kita tenang lalu merasa misalnya dalam keadaan sedih, Tuhan memeluk kita. Itu kan pasti nyaman. Pasti merasa hangat. Yang kedua, I close my eyes, saya menutup mata saya dan menggambarkan pemikiran-pemikiran iman. Ini bisa dipancing dengan kitab suci masing-masing. Dia menggunakan beberapa pemikiran atau beberapa ayat bisa diambil untuk meningkatkan emosi ini, emosi ketenangan, serenity ini ya. Lalu dia ingat pengalaman ketika atau dia bandingkan pengalaman ketika dia itu sakit lalu ditolong oleh ayahnya sendiri ke rumah sakit. Lalu dia membayangkan, oh dalam hidup bukankah demikian gitu. Apapun yang terjadi, Tuhan yang Maha Baik itu akan menggendongku ke pertolongan. Hanya mungkin saat ini, misalnya sekarang masih menderita sengsara, mungkin saat ini belum waktunya saya sembuh. Tapi saya yakin Tuhan akan menolong saya supaya saya lebih baik, keadaan emosinya, keadaan ekonominya, apapun yang dialami gitu ya. Yang C, subjek ketiga, dia merasa distraksi, jadi terganggu. Jadi subjek ketiga ini sebenarnya terganggu, tetapi dia menyadari itu sebagai bagian dari hidup, kan? Bukankah manusia kadang-kadang juga terdistract gitu dari perjalanan hidupnya. Tapi dia percaya bahwa Tuhan itu selalu mendengarkan dan akan menolong dan akan respon. Tetapi memang ini juga menggambarkan tidak mudah teman-teman. Dari 8 ada 2 yang tidak terlalu konsentrasi kan. Loh Pak, saya itu tidak terlalu beriman ya, gimana kontemplasi ya? Kalau itu jadinya ya agak susah ya. Karena ini perlu iman dulu, baru kontemplasi. Kalau Anda tidak percaya kitab suci Anda ya, bagaimana Anda bisa masuk dalam ketenangan itu? Karena yang mengantar alam kesehatan, alam ketenangan di sini adalah Tuhan. Keyakinan akan Tuhan, dan itu diantar di kitab suci masing-masing. Lalu di sini bagaimana pengukuran berdasarkan alat ukur yang disediakan ya. Emotion. Ya, banyak yang merasa relax dan emotional ya. Mereka merasa baik kecuali subjek keempat itu sedikit cemas gitu. Tapi yang lain itu merasa baik-baik saja. Subjek ke-8 merasa sedikit sedih gitu. Tapi mereka disadarkan. Tapi mayoritas merasa secara emosi itu membaik gitu. Mereka mungkin mengingat kesedihan masa lalu, tapi mayoritas membantu. Karena mereka berdelapan memang punya iman lebih dulu. Nah, jadi kalau diantar, dan mereka volunteer, tidak dipaksa ya. Kemudian jadi secara emosi positif, secara fisik saya coba, secara fisik kalau di sini ya ini beneficial. Mereka merasa diuntungkan dengan kontemplasi ini karena mind, body, environment bringing the new realization and motivation to practice. Jadi mereka merasa masuk ke dalam tubuh yang baru, pemikiran yang baru gitu, dan tidak terganggu oleh hal-hal duniawi yang sibuk, yang hiruk pikuk gitu. Mereka merasa ini diuntungkan. Nah, kemudian diksi Tuhan terutama diucapkan oleh 4 narasumber
dalam hal fokus, lalu dalam hal berkomunikasi itu disebutkan satu satu volunteer, konsentrasi satu volunteer, dan mereka kebanyakan merasakan cinta, Tuhan mencintai mereka. Saya bayangkan teman-teman kalau kalian pas merasa kesepian begitu, lalu mencoba untuk kontemplasi, wah siapa tahu kalian dekat dengan Tuhan gitu kan. Dan Anda baik-baik saja. Karena memang emosi yang tidak stabil itu masalah teman-teman. Gitu ya. Beberapa hari yang lalu, saya dikomplain oleh seorang ibu-ibu usia 39 tahun, sudah ibu-ibu ya. Dia itu melamar kerja begitu di salah satu toko lah. Lalu dia itu yang punya toko kan dulu sekolah di Sedes ya. Saya kan dulu guru Sedes. Jangan sampai itu murid kamu Pak Greg. Gitu. Loh kok bisa? Lah saya ngelamar kerja baik-baik kok ternyata mereka tidak ramah dan seterusnya. Saya itu diwawancara dia pakai celana pendek gitu-gitu. Padahal saya sudah dandan rapi gitu. Dia merasa tidak diterima oleh owner dari toko ini di Semarang. Dia merasa bahwa owner dari toko yang besar ini seolah tidak dewasa imannya gitu. Apakah dia tidak bisa menghargai orang tua yang sudah susah payah 39 tahun? Mungkin yang wawancara sekitar 25 gitu ya, 26. Apakah tidak bisa menghargai orang? Nah, ini teman-teman, kalau Anda emosinya tidak tenang, ya bagaimana Anda bisa menghargai simpati, empati dengan orang lain? Yang Anda pikirkan adalah diri sendiri, aku butuh apa, aku ingin apa, aku butuh apa, aku ingin apa. Dan kedekatan dengan Tuhan, semoga membantu ini. Kalau kamu hanya sibuk dengan keinginan, ego, dan seterusnya, ya emosinya tidak tenang. Takutnya nanti kalau tidak sehat itu ya. Takutnya kalau tidak sehat lalu berdampak kemana-mana. Integrative evaluation. From an integral reflective perspective, the many limitations of the present study need to be pointed out. This includes its small-scale exploratory nature, participants of one particular faith, and relative lack of experimental control. From quantitative perspective, larger randomized control studies with participants or of other faiths are needed for generalizations of findings and postulation of causative inferences. Baik. Yang menarik teman-teman, jadi tugas kalian hari ini ada dua. Satu silahkan menjelaskan ulang artikel ini ya. Faith Contemplation, a Phenomenological and Neurophysiological Investigation with Health Implication. Coba jelaskan, ini artikelnya bicara tentang apa? Kalau temanya ini sudah ketemu, lalu prosesnya bagaimana ini? Bagaimana kontemplasi atas dasar iman bisa membuat manusia lebih sehat? Ini bagaimana prosesnya? Lalu setelah proses bagaimana, lalu indikator apa saja yang membuat manusia itu bisa sehat berdasarkan iman? Gitu. Jelaskan saja teman-teman artikel ini seperti apa. Satu. Yang kedua, ini praktek. Kalian silahkan coba 5 menit saja, atau mungkin kalau bisa 10 menit ya, terlebih sedikit boleh gitu ya. Cobalah kontemplasi. Ambil kitab suci masing-masing, renungkan selama 5 menit dengan nafas teratur. Lalu misalnya ayat ini dibaca berulang-ulang dalam hati gitu ya. Misalnya Tuhan besertaku, janganlah takut. Tuhan besertaku, janganlah takut. Misalnya saja. Atau misalnya Iqra, bacalah kehidupan, 5 menit sambil napas teratur, degup jantung distabilkan, otot dirilekskan, ya coba saja. Nanti silahkan sharing dalam video reaction. Ada 2 hal. Secara kognitif saya mengharapkan Anda mampu menjelaskan ulang ya secara tajam gitu, artikel ini bicara tentang apa. Toh ada juga Google Translate atau bisa diskusi. Yang kedua, setelah Anda berlatih kontemplasi sesuai kitab suci masing-masing, ceritakan pada saya bagaimana rasanya. Silahkan ceritakan saja dalam video reaction. Deadline adalah hari ini jam 12 malam. Terima kasih teman-teman. Good luck dan semoga Roh Ilahi menguatkan hidup kalian. Amin.